dipersembahkan oleh Selamat datang kembali di Investor Daily Roundtable. Ini adalah rangkaian acara Road to BNI Investor Daily Summit 2024. Kita akan membahas isu-isu strategis dan mendalam seputar ekonomi Indonesia yang sudah pasti tidak akan terlepas dari ekonomi global, potensi serta tantangan yang dihadapi bersama narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Acara ini juga akan ditayangkan dan diberitakan di 401 media di bawah grup media B-Universe dan This Way. Hari ini kita akan berdiskusi dan mengulas tentang strategi transisi anggaran untuk ekonomi berkelanjutan. Telah hadir bersama kita Menteri PPN Bappenas Bapak Suharso Manoarfa. Sebelum memulai diskusi hari ini, kita simak tayangan berikut. Di tengah periode transisi kepemimpinan nasional, transisi yang baik jadi kunci dalam berbagai aspek, mulai dari kepastian, keberlanjutan, hingga resiliensi dalam menghadapi tantangan ekonomi. Pemerintah saat ini di bawah komando Presiden Joko Widodo memastikan telah menyiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2025 yang mengakomodir program-program yang akan dijalankan Kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Program makan siang bergizi salah satunya. Anggaran 71 triliun rupiah disiapkan. Uji coba juga telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia untuk memastikan implementasinya berjalan mulus. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut 4 program prioritas pemerintahan selanjutnya masuk dalam RAPBN 2025, yaitu pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial dengan anggaran sekitar 1.906,4 triliun rupiah. Perhatian besar juga harus diberikan kepada sektor pangan. Belum usai dampak lanjut El Nino tahun lalu, La Nina diperkirakan datang dan membawa dampak pada produksi pangan. Di tengah kondisi global yang masih tak menentu, RAPBN 2025 juga menjadi fondasi dasar bagi pemerintahan mendatang dalam mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia. Tak hanya APBN, ini akan menjadi instrumen utama bagi perekonomian nasional. Kebijakan fiskal juga harus tepat sasaran agar kepercayaan pasar dan investor terjaga. Ya, strategi penganggaran negara pada transisi pemerintahan kali ini diharapkan bisa berjalan dengan baik mendukung akselerasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mencapai target Indonesia Emas 2045. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, Pak Suharso Manoarfa sebagai Menteri PPN Bappenas, saya pribadi berpendapat tidak ada yang lebih tepat dari beliau. Dengan perjalanan sejarahnya yang kebetulan saya secara pribadi saya mengenalnya. Waktu kami sama-sama di panitia anggaran, beliau adalah ketuanya, saya adalah anggotanya. Sampai sekarang saya panggil ketua. Lebih cocok dipanggil daripada Pak Menteri. Pak Menteri terlalu formal karena terus menerus kami sebagai ketuanya. Dan kami berdua itu di Panja A, yaitu panja asumsi yang menentukan perjalanan garis besar makronya, baru sesudah itu di panja yang lain. Tapi sebagai ketua, tapi beliau juga menangani di Panja A. Sehingga ada keterkaitannya. Kalau dulu beliau mengkritisi pemerintah, sekarang beliau harus menyusun bersama dengan Menteri Keuangan untuk dikritisi oleh DPR. Tapi karena sudah berpengalaman di DPR, maka sebelum anggota DPR berbicara, beliau tentu sebagai ketua panitia anggaran waktu itu, saya sudah tahu apa yang mau dibicarakan. Jadi di sini di atas angin, karena senioritas di penyusunan anggaran, maka tentu dengan kewenangannya yang cenderung mungkin dengan agak sewenang-wenang karena mengetahui lebih ini, maka semua akan berjalan lancar.
Beliau pernah menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat pada saat itu. Saya sudah tidak menjadi Ketua Umum lagi, dan kami selalu terkait, berhubungan secara pribadi begitu dekat, karena masih ada keterkaitan. Di Bappenas, menurut saya ini adalah sosok yang tepat. Para pengusaha di sini juga hadir, Pak Menteri, dan mereka ingin dengar, ingin menyimak. Di sini juga hadir Wali Kota Bandung ke depan, yang dia akan berkepentingan, Ketua, untuk mendengar bagaimana nih alokasi dana daerah ini. Ya tentu dia berkepentingan, nah di situ dia akan jualan. Ini jarang-jarang seperti begini, yang didampingi oleh Ketua Apindo Jawa Barat, jadi sudah pasti aja nih Ketua. Menteri. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, kita memulai Investor Daily Roundtable ini dengan kita ingin menjawab keingintahuan kita tentang bagaimana program strategi transisi anggaran untuk pembangunan berkelanjutan. Pak Menteri, sekali lagi dunia sedang tidak baik-baik saja ini. Dan terakhir kita mendengar berita eskalasi dari potensi memanasnya geopolitik yang tentu kita tidak mengharapkan perang, akselerasi dari submarine yang ke Timur Tengah, menyiapkan dengan Iran, itu pasti akan memberikan dampak sangat mengganggu. Tetapi di sisi lain, mungkin Pak Menteri bisa memberikan gambaran kepada kita, karena anggaran kita cenderung ambisius. Ambisinya cukup besar, dan tanpa yang terkesan ambisius dan target yang tinggi, tidak mungkin kita pada waktu yang lalu mencapai pertumbuhan ekonomi yang nomor 3 terbaik di dunia di G20. Dan itu tentu perencanaan turun tangan ketua cukup besar di situ, menerjemahkan apa yang Bapak Presiden Jokowi inginkan, gariskan, sehingga kemudian ketua mempersiapkan segala sesuatunya. Nah Ketua, tolong berikan gambaran kepada kita semua, bagaimana strateginya menghadapi dalam ekonomi berkelanjutan. Ini adalah transisi yang terbaik dalam sejarah perjalanan Republik. Nah, ya kan? Nah, jadi Ketua juga mengantarkan ini semuanya. Nah, persilakan Ketua. Dari dulu ketua itu suka digitukan, anggota lebih berkuasa daripada ketua. Sampai di meja ini. Ini memang Pak Enggar ini saya kenal baik, sangat baik, dan kadang-kadang sedang tidak baik-baik saja. Dunia apakah sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja, itu sudah menjadi semacam terminologi para pemimpin dunia. Boleh jadi kalimat itu dipakai karena untuk menghindar aja, karena kehabisan akal mungkin kebijakan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi kan lembaga-lembaga yang ikut menentukan jalannya perkembangan ekonomi dunia kan tidak bisa hanya terantuk dengan pendapat-pendapat politik serupa itu. Nah, kita lihat saja misalnya China dengan Rusia baik-baik saja. Mereka bisa bertransaksi dalam hal minyak dengan baik-baik saja, dengan harga yang bisa dirundingkan oleh mereka berdua. Cina itu punya kapasitas produksi sekitar 10 juta barrel per hari, ya. Dan Rusia 10 juta barrel per hari, dan kebutuhannya hanya sekitar 4 jutaan. Nah, Cina membutuhkan jauh lebih besar, meskipun dia juga bisa mampu memproduksi sekitar 5 jutaan. Tapi kebutuhannya jauh di atas itu, hampir 2 kali lipatnya. Dan itu memang tidak bisa diatasi oleh Rusia. Dia juga baik-baik hubungannya dengan dengan Saudi misalnya. Amerika dalam hal soal minyak ini ya Pak Enggar,
Dia sekarang Amerika ini tingkat produksinya mendekati 22 juta barrel per hari. Kebutuhannya hanya 19 juta. Kita lihat Brasilia. Brasilia itu ya ini anggota G20 juga, yang saya sebut ya anggota G20 semua. Kemudian Brazil itu kira-kira dia punya hampir 5 juta dan kebutuhannya 2 juta. Jadi kalau kita lihat dari sisi transaksi minyak seperti ini, keadaannya baik-baik saja, Ketua. Ya, Amerika tidak merasa gentar lah, karena dia punya energi itu, dan demikian juga negara seperti di kawasan Brasilia, lalu Cina dan Rusia. Kalau kita lihat begitu. Tapi coba kita lihat sama Indonesia, sama kita hari ini. Kita hari ini kebutuhannya jauh di atas kita punya produksi yang sekarang mestinya sekitar 700-an ribu barrel per hari. Pada waktu kita menjadi di DPR pada waktu itu kan kita masih 1,2, 1,3 dan kebutuhannya jauh di atas itu. Dengan demikian mudah sekali karena kita harus mengimpor, kebutuhan dolarnya menjadi lebih besar. Kebutuhan dolar Pertamina itu mungkin sekitar 50 miliar dolar per tahun. Dengan begitu juga PLN mungkin sekitar 10-an. Jadi mereka berdua antara 50 atau 60-an. Kira-kira segitu angka persisnya, ini sebenarnya Bu Winnie depan saya ini yang lebih tahu angkanya. Tapi apa yang ingin saya sampaikan, kebutuhan kita tinggi sekali soal ini. Karena itu menjadi kita merasa quote and quote terancam karena ada tradable goods yang menjadi bagian dari konsumsi publik dan mata uangnya dolar gitu. Yang kita harusnya menjawabnya dengan mengekspor sesuatu yang kita bisa atasi gitu. Maka selamanya kita hitung dengan transaksi berjalan. Tapi oke lah, jadi saya ingin memberikan gambaran dunia itu dan kemudian Indonesia di mana dengan situasi, dan saya wakilkan dengan situasi minyak itu. Nah, maka pertanyaan besarnya, bagaimana kita bisa menghindar dari tekanan itu? Bagaimana minyak itu tidak membuat pemerintah itu tergoyang. Kan di Indonesia ini kalau nggak soal minyak ya soal pangan, soal beras. Tapi kita telah buktikan kebutuhan minyak yang naik terus seperti itu, toh kita bisa atasi. Jawabannya yang paling besar adalah yang terantuk soal ini adalah subsidi. Subsidi kita cukup besar. Dan subsidi migas ini saya kira dari sejak zaman saya di DPR bersama Pak Enggar sampai hari ini terus naik luar biasa. Hampir tidak ada pemerintahan yang sejak reformasi itu berani untuk misalnya mengutak-atik soal subsidi BBM ini. Kecuali kami berdua dulu tahun 2008, 2009. Jadi kita menaikkan harga BBM 2 kali, tapi kita turunkan juga 2 kali harga BBM. Karena apa? Harga BBM itu kita lepas ke market, dan yang memang harus kita proteksi masyarakat. Pada waktu itu, seingat saya dengan Pak Enggar itu mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi itu bukan kepada minyaknya, tetapi kepada orang yang dianggap perlu untuk disubsidi. Jadi subsidinya kepada orang, bukan kepada komoditas. Sekarang kita tumbuh kembang sampai hari ini, dan kita digelayutin dengan persoalan ini yang menurut saya memang harus diselesaikan, Pak. Karena anggaran pembangunan kita, biaya pembangunan kita itu sebagian besar sudah tersedot ke sana. Saya lebih cenderung ya, ada anggaran-anggaran, biaya-biaya yang kita berikan dalam bentuk subsidi kepada masyarakat langsung, misalnya soal kesehatannya, soal pendidikannya, dan soal kebutuhan pangannya. Itu jauh lebih lebih
punya manfaat. Ya. Nah, maka soal yang harus kita selesaikan adalah terkait dengan ini. Saya mau ajak ini kenapa? Karena Pak Enggar ini ahlinya di soal ini. Saya ingin lihat pertanyaan dia akan menukik terus ke saya soal ini apa enggak. Mudah-mudahan tidak. Nah itu, jadi itu Pak Enggar. Kalau untuk mengatakan dunia sedang tidak baik-baik saja, kita lihat tadi dari sisi minyak dan kita yang merasa khawatir sekali. Itu kalau kita bicara soal tradable goods yang diwakili dengan minyak. Kalau kita bicara yang non tradable goods, maka kita lihat dengan kebutuhan mata uang dolar itu. Dengan kebutuhan mata uang dolar itu, maka kalau kita current account kita terpukul, kita tidak bisa menghasilkan dolar yang lebih baik. Kemudian Bank Indonesia harus mengumpulkan ya untuk cadangan devisanya. Tentu bagaimana kita bisa keluar dari tekanan itu menjadi penting juga. Ini tekanan yang kedua, karena ada kebutuhan itu. Ekspor itu adalah jawabannya untuk menghasilkan mata uang itu, dan ekspor yang sekali lagi yang tradable goods. Nah, yang non tradable goods itu mengganggu, Pak. Tradable goods kita itu kira-kira hanya sekitar di bawah 50% dari seluruh kita punya peredaran barang TDB. Non tradable goods ini yang masih mendominasi. Akibatnya ya secara ekonomi konfigurasi dari produk-produk kita itu kompleksitasnya itu rendah. Jadi misalnya kita hanya air minum, kita ambil, lalu kita masukin di botol, kita dagangin. Kita tidak misalnya mengambil satu critical material yang kita miliki, critical mineral yang kita miliki, kemudian kita ambil, kita olah, dan kemudian mengundang kebolehan-kebolehan yang lain, menciptakan nilai tambah baru di barang itu menjadi barang yang baru sama sekali, barang ke-35, ke-36 dan seterusnya. Ini contoh yang paling baik pernah diberikan oleh Profesor Hosman dari Harvard. Beliau mengatakan misalnya kalau pakai bahasa Indonesia dengan kita menggunakan kata misalnya gini, Ali memukul anjing. Ya. Kalau kita coba punya Ali dan kemudian memukul dan anjing, itu hanya terdiri dari 3. Tapi kan itu sebenarnya juga bisa dibalik kalau pakai bahasa Indonesia. Sebenarnya lebih bagus kita pakai bahasa Inggris. Anjing dipukul, itu sudah berubah katanya. Kita sudah mengundang kata dipukul Ali. Dan kemudian Ali ini pun bisa berubah menjadi Ila, ya, bisa berubah menjadi Lia dipukul atau Lia memukul, gitu. Jadi kompleksitasnya kemudian berubah dari hanya 3 bisa jadi 5, jadi 6 dan 7 dan 8 dan seterusnya. Nah, di kita itu belum seperti ini. Akibatnya tradable goods-nya seperti tadi, lalu belum lagi bagaimana kita berinteraksi dengan dunia luar yang tadi. Ekspor kita itu harus sesuatu keniscayaan yang nggak bisa kita kita hindari. Ekspor itu sesuatu, dan ekspor sekali lagi, ekspor kita kan sorry to say itu kan berdasarkan komoditas yang sangat primer sampai hari ini. Kita ekspor batu bara, kita ekspor ya. Nah, karena itu Pak Presiden menginginkan hilirisasi. Hilirisasi adalah kata lain untuk membuat produk-produk unggulan kita itu menjadi barang kompleks yang di dalamnya terkandung ya kebolehan-kebolehan yang lain yang membentuk nilai tambah baru. Itu yang kita coba. Kita misalnya ekspor CPO. Kenapa kita tidak misalnya mengekspor
generasi ketiga, keempat, kelima dari CPO itu. Kenapa? Kita hanya paling minyak goreng untuk kebutuhan, atau kita lari ke fatty acid, atau kalau tidak kita langsung loncat ke ke yang paling bawah, tetapi kita di tengahnya itu kita tidak punya hulu in the middle. Di hulu kita punya crude palmnya, kemudian di hilirnya kita banyak industri-industri kecil, tetapi di tengahnya itu kita kosong. Yang di bawah ini apa boleh buat, kita harus impor. Begitu kita impor, maka nilai dari CPO kita itu tidak terkait langsung dengan kita punya hilir. Nah, ini memang harus structure ini harus diperbaiki. Kita hulu in the middle. Nah, pada hulu in the middle ini menurut saya penting kita olah, dan disitulah tempat terjadinya terbentuknya nilai tambah yang besar, kompleksitas yang terbentuk, dan seterusnya. Kalau itu kita lakukan, insya Allah ekspor kita besar. Nah, kita juga belajar dari Cina, Pak Enggar. Ekspor Cina luar biasa, dan cara dia mengekspor itu dengan membuka investasi sebesar-besarnya. Tapi yang menarik adalah, yang saya pelajari dan saya baca itu adalah, Cina itu langsung dia tapping teknologinya. Jadi teknologi endowmentnya mereka naik gitu. Jadi waktu mereka ekspor nggak ada masalah. Nah, dan dengan pelan dan pasti struktur industrinya itu terbentuk. Waktu industrinya terbentuk, strukturnya itu, dan pada saat yang sama meningkatkan daya beli di lokal. Jadi ketika shifting industrinya, ketika ekspornya mereka turun, ya, yang mereka andalkan adalah konsumsi dalam negeri, konsumsi domestik yang sudah ada. Memang mereka punya persoalan sekarang dengan properti, tapi saya berharap Pak Enggar tidak punya bisnis properti di Cina. Itu sementara, Pak. Ya, Pak Menteri, ini banyak sekali hal menggelitik ini. Yang pertama, Pak Menteri, kalau kita dulu kita menekan betul mengenai lifting minyak. Dari waktu ke waktu turun. Kemudian kita begitu besar ketergantungan kita kepada import minyak ini. Dan kita sudah pernah B20 yang akan jump menjadi B50. Tetapi Pak Menteri menyediakan anggaran nggak untuk meningkatkan seperti itu? Ataukah ada tekanan dari importir minyak yang membuat itu semua tidak terjadi? Sebab di sisi lain, harusnya PLTD juga dihentikan. Tetapi PLTD sulit sekali dihentikan. Kita lebih memilih PLTU, kalau bisa sampai PLTA. Tetapi as a matter of fact, kenyataannya adalah PLTD ini kan ya dibuat ketergantungan terus-menerus kan. Barangkali kalau dulu Pak Menteri menjadi di DPR pasti marah. Tapi kenapa sekarang Pak Menteri nggak marah? Nah, itu yang pertama. Sekaligus saja nih Pak Menteri. Kita semakin tipis ini surplus kita ekspor dengan ininya. China, World Bank mengatakan bahwa growth-nya less than 5%, 4,8% diperkirakan, dan itu memberikan dampak kepada kita. Tapi Pak Menteri memberikan optimisme di tengah situasi itu, dan melihat dari angle yang lain, itu pasti akan positif, karena kita tetap berada pada 3 besar di G20 di dalam growth-nya, dan domestic consumption saja akan itu 5%. Nah, catatan lain dengan tadi Pak Menteri menyinggung mengenai ketahanan pangan yang harus menjadi soal adalah ini inflasi pangan naik. Itulah yang menjadi persoalan dengan kelas menengah. Pak Menteri, Bapak Presiden, satu program yang benar dan bagus mengenai makanan bergizi, dan juga arah bagaimana ketahanan pangan ini harusnya the only way itu food estate-nya. Pak Menteri sudah mengalokasikan, karena pada waktu Pak Menteri menjadi Menteri Perumahan mentolerir alih fungsi lahan. Oh enggak. Oh enggak ya. Oh enggak.
Jadi sekarang karena di Jawa sudah habis untuk perumahan, Pak Menteri. Sekarang kan harusnya di luar Jawa. Nggak ada pilihan lain, itu harus food estate yang dikembangkan. Silakan Pak Menteri. Baik. Nggak, saya tetap melarang itu. Oh, iya. Karena di zaman saya itu kita bikin undang-undang untuk melindungi lahan pertanian, dan harusnya ada insentif dan disentif terhadap lahan-lahan pertanian itu. Jadi kalau lahan pertanian dialihfungsikan dan kemudian itu dimungkinkan dengan rencana tata ruang, maka harus ada bentuk disentifnya, gitu. Tetapi kalau ada ruang yang lain yang bisa digunakan untuk pangan, dia tidak diperoleh insentif. Sayang ini tidak dilanjutkan. Sebenarnya di dalam undang-undang itu ada. Ini instrumen yang harus bisa dikerjakan. Karena pemerintah memang pada umumnya dari sisi ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk mendorong bekerjanya mesin-mesin ekonomi, itu kan hanya dengan dua itu, insentif, disentif. Policy yang membentuk atau mendorong insentif atau yang membuat disentif. Jadi soal pangan ini, soal pangan ya kita kalau setback dulu beberapa puluh tahun yang lalu sebelumnya, kita pernah dipuji oleh FAO ya, dan kita bisa mencapai kepada swasembada pangan, dan medali itu diterima oleh Pak Harto. Sekarang kita tidak lagi bicara soal swasembada pangan, dan kita tidak bicara lagi hanya soal ketahanan pangan. Ada lagi hal yang kita dorong, itu kedaulatan pangan. Tapi kedaulatan pangan memang terlalu banyak PR-nya, homework-nya kedaulatan pangan. Nah, untuk soal ketahanan pangan ini, kita memang penting sekali. Yang pertama adalah memprotek lahan-lahan pertanian itu, lahan-lahan pangan. Luas panen pangan kita itu cenderung memang menurun. Bahkan angka itu juga angka yang diperdebatkan oleh dua institusi yang saya tidak perlu sebutkan. Ya, yang dua-duanya itu memang punya peranan. Kelihatannya sedikit, antara 10,2 dan 10,7 juta hektar. Tapi luas sawah itu sendiri yang ada sekarang itu kira-kira sekitar 7 juta lebih. Dan insya Allah Pak Presiden terpilih itu akan membangun dengan secara bertahap tambahan luas sawah baru, pencetakan sawah baru. Pangan itu bagi seluruh negara bangsa di dunia is a must. Nggak bisa kita lari dari situ. Kita harus berani mampu mengadakan sendiri. Nah, dan yang menariknya adalah Indonesia, kalau kita lihat dari sisi beras, ya sekali lagi beras, itu dari tahun ke tahun ada kecenderungan impor yang meningkat, yang tidak bisa kita hindari. Kenapa? Ya ada masalah iklim, ada masalah produktivitas, ada masalah memang kebutuhan yang meningkat. Sebelum beras ini, ada juga yang menarik komoditas yang lain, yaitu gandum. Pak Enggar ini beliau nggak makan mie, tetapi beliau makan roti. Atau sebagian besar dari kita ini sudah pagi sarapannya roti. Jadi makan roti, kemudian makan mie, ya. Dan bahkan di warnet-warnet itu orang menjual mie dengan harga yang murah dan terjangkau, yang kadang-kadang lebih murah dibandingkan makan nasi dengan ikan dan lauk pauk. Tapi kan struktur gizinya pasti beda. Jadi kita sekarang juga adalah pengimpor gandum, termasuk yang terbesar, dan kenaikannya itu 4 kali lipat, Pak. Dari sekitar 3 jutaan, sekarang 12 juta ton. Kenapa ini bisa terjadi?
Apakah ini salah? Apakah ini kita keliru? Apakah kita tidak boleh makan roti? Apakah kita kemudian hanya boleh makan? Dipersembahkan oleh Sekarang kita tanya pada satu negara, satu daerah atau satu wilayah yang dia tidak menghasilkan apa-apa, tidak punya lahan pertanian, tetapi harga pangan di mereka itu relatif bisa dijangkau oleh penduduknya. Harta itu diimpor atau harta itu memang sulit sekali untuk diproduksi. Kita ambil negara tetangga Singapura, atau kita ambil negara tetangga Brunei, atau kita ambil negara tetangga Timor Leste. Ya, itu memang tidak fair karena tidak apple to apple dari sisi penduduk, jumlah penduduknya. Tetapi setidak-tidaknya mereka bisa mengatasi pangan itu, yang kemudian didefinisikan bahwa pangan itu mampu diadakan di atas meja, atas daya belinya. Apakah kita akan memaksa daya beli itu untuk membeli sesuatu? Itu kan pertanyaan besarnya. Kalau daya beli itu harus didorong hanya untuk membeli sesuatu, maka sesuatu itu yang kemudian kita ingin maksimalkan ketersediaannya. Mari kita lihat beras. Beras itu kebutuhan konsumsinya sekarang itu relatif turun dari 120 kilogram, 140 kilogram pada masa sebelum-sebelumnya per kapita per tahun. Sekarang kira-kira sekitar 80 kilogram per kapita per tahun, 80. Di kota-kota mungkin ada sekitar 70-60. Tetapi kenapa kebutuhan itu masih nanjak seperti itu? Kenapa kita impor itu kalau nggak ditahan, itu impor kita bisa mendekati angka 5 juta. Nah, ini kuisnya di situ. Kuisnya itu di sini. Kenapa kita senantiasa ada hulu di tengah itu? Saya ingin mengatakan bahwa, dan ini mengakibatkan inflasi, dan inflasi pangan senantiasa kita tekan sedemikian rupa. Tadi Pak Enggar Ketua mengatakan inflasi pangan untuk golongan menengah itu naik. Saya ingin kasih gambaran. Yang disebut dengan naik untuk di kelas menengah itu seperti apa? Apakah harga soto ayam kemarin 800, sekarang 8.000, sekarang 12.000? Atau harganya tetap 8.000, volumenya berkurang? Gitu. Atau si kelas menengah ini tidak punya daya beli untuk beli yang 8.000. 8.000-nya turun. Atau si soto ayam itu sudah tidak terjangkau 8.000, dia beli yang lain yang harganya 6.000. Kan begitu terjadinya perpindahan itu. Lalu kemudian dikatakan bahwa si soto ayam ini volume penjualannya turun karena yang beli di situ turun, dan lama-lama dia tutup, ganti yang lain dengan harga 6.000. Begitu. Jadi orang melihat apa yang kalau kita lihat dari kuis ini. Kuis ini yang bergeser adalah si yang mengadakan supply itu, dia senantiasa mengejar konsumennya. Yang tidak terkejar itu adalah si konsumennya sendiri. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, jangan itu ketersediaan pangan itu kemudian membuat kita tertutup mata akibat orang-orang ini kehilangan jam kerjanya. Kenapa kehilangan jam kerjanya? Kehilangan pendapatannya, menurun tingkat pendapatannya. Jakarta ini GNI per kapita kira-kira sekitar berapa Bu ini? 20.000, 22.000? 22.000. Jadi kalau kita mau lihat Indonesia maju tahun 2045, kita lihat Jakarta hari ini. Jakarta hari ini bukan lagi di negara middle income trap. Kalau sekarang middle income itu ya thresholdnya upper middle income itu ke high
ekonomi itu kira-kira sekitar 14.000, 14.040 US dollar per kapita, JNI, Atlas metodenya. Di Jakarta ini sudah 22.000 kalau saya tidak salah. Jadi di ruangan ini kalau semua tinggal di Jakarta itu 22.000. Kalau kita lihat Jawa Tengah itu baru 3.000-an, 3.000. Jadi anjlok sekali. Tapi di sana ada juga harga pangan dengan harga 600, 700 rupiah, 800 rupiah. Di sini nggak ada harga itu. Tapi karena daya belinya tadi. Yang kita mau bikinkan seperti ini, 22.000 ini. Jadi kalau 22.000 itu kira-kira 1.500-an ya, 1.500 per bulan. Ya, jadi kalau kita anggap 1.600 berarti dia jam kerja 40 jam, $400 per minggu bayarannya. Nah yang $400 per minggu bayarannya ini rata ini average, itu saya kira tetap ada. Itu tetap ada, mereka tetap ada. Mereka berkurang, ya jumlah volumenya orang ini berkurang. Nah masa ketua kemudian akan menyalahkan kepada si ketersediaan pangannya. Ketika harga pangan itu jadi turun, kafe-kafe yang itu yang biasa didatangin kelas menengah langsung turun, tutup. Kan nggak bisa mereka yang disalahkan. Yang disalahkan kenapa? Yang memberikan pekerjaan bisa menghasilkan $400 per minggu itu kok turun menjadi 300, kok turun menjadi 250 dan seterusnya. Ini saya hitung matematika yang sederhana, jadi tidak apa namanya, tentu ada yang cuma $20, $30 dan seterusnya. Tapi yang saya ingin sampaikan, problemnya bukan di ketersediaan itu, Bapak. Tetapi problemnya lebih dari sisi permintaannya. Nah, kemudian kita lalu mengobatinya itu dari sisi supply-nya. Nah, dari sisi supply memang benar dalam hal kalau saya katakan tadi kan 120 kilogram per kapita per tahun, sekarang 80 kilogram per kapita per tahun, Pak. Jumlah penduduk Indonesia berapa dari bayi sampai kakek-kakek makannya segitu? Kan tidak. Nah, ini yang kami di Bappenas sering melihat bahwa kalau soal pangan problemnya tidak hanya berdiri sendiri di soal ketersediaannya, tetapi kita juga lihat dari sisi si calon-calon konsumen pembelinya ini. Kalau mereka kemudian berkurang dengan sendirinya supply ini menjadi tidak cocok sama dia. Mari kita lihat produksi gabah kering kita dan kemudian beras kita. Itu kita bisa 30 juta ton. Come on, 30 juta ton. Kalau kita bagi dengan jumlah penduduk Indonesia, itu sangat bisa. Ini artinya berarti ada soal distribusi, ada soal dan seterusnya. Tapi kenapa kita masih bisa makan mie dan jenis-jenis mie macam-macam? Itu persoalan kita, Ketua. Kalau kita lihat dari kenapa inflasi kita so sepertinya biasa, karena dari sisi supply-nya menurut saya itu availability-nya ada. Yang nggak ada itu memang daya belinya, orang yang mau ke sananya. Lah, apakah ini kita mau tekan terus sampai ke bawah? Kan ada harga par internasional yang nggak bisa dilewati, ya kan? Kalau harga par internasional kita lewati, ya itu saya kira persoalan besar sekali buat kita. Nah, makanya menurut saya yang penting kita lihat dari sisi ininya. Saya berani mengatakan ini karena kalau saya lihat di daerah atau laporan daerah pangan, orang mengatakan mereka mengalami kesulitan. Saya tidak bisa mengatakan itu tidak benar. Tetapi saya tanya, ada beras nggak di sana? Susah nggak kalian dapat beras? Susah nggak kalian dapat ikan? Susah nggak dapatnya? Enggak, semuanya ada, available. The problem is how to purchase it. Saya nggak bisa, dari dulu saya tidak pernah berani melawan ketua.
Ya. Tetapi barangkali saya mau mengawinkan saja ada dua hal. Di satu sisi, Pak Menteri, kenyataan yang ada, saya ambil contoh saja bahan pokok, beberapa bahan pokok. 2019, beras medium itu 9.480. Sekarang itu 13.500. Itu yang pertama. Yang kedua, harga gula 2019 itu 12.500. Sekarang 16.500. Itu dan berbagai bahan pokok yang lain yang meningkat. Di tengah sisi supply kita, ketergantungan kita pada import beras itu tinggi sekali, sehingga yang tadi Pak Menteri sampaikan, bersyukur kita mengimpor 4 juta ton, kalau tidak masalah sosial kemarin pada waktu pemilu. Bersyukur kita ada bansos, kalau tidak itu masalah. Sehingga makanan gizi makan gizi itu yang Pak Prabowo canangkan dan di dalam dapatkan support oleh Pak Jokowi, itu sesuatu hal yang memberikan solusi di tengah kondisi ini. Dan sekali lagi food estate itu harus ada. Kalau tidak, maka quote-unquote ketergantungan besar. Tapi di sisi lain saya setuju Pak Menteri mengenai daya beli dari, kalau kita lihat dari data PMI Manufacture Indonesia kan turun. Kita sudah mendekati titik terendah sejak COVID. Dari S&P Global, data yang menyatakan bahwa kita dengan kontraksi setelah 34 bulan berturut-turut kita naik, 50 ya 50,7 ke 49,3. 49,3 Pak Menteri. Nah, kemudian kita penciptaan lapangan kerja dianggap kurang. Tapi catatannya adalah ketidaksiapan kita atau ketidaksiapan kita untuk tenaga kerja kita yang bisa diterima. Dan competitiveness ini dalam investasi itu masih menjadi persoalan. Nah, ini persoalan ini yang kemudian menjadi satu kesatuan sehingga itu menjadi masalah. Pak Menteri bagaimana caranya? Saya mau koreksi yang soal harga-harga naik. Ya. Kalau kita lihat dia itu linear dengan juga saya bilang tadi kan, itu kan tradable goods kita itu kan seberapa besar pengaruhnya terhadap mata uang asing, sekeranjang mata uang asing. Jadi kalau kita lihat dengan harga internasionalnya, harga par internasionalnya, kita sebenarnya nggak jauh-jauh begitu, menurut saya. Ya, kenapa itu meningkat seperti itu? Ya karena ada sebagian dari porsi itu kita impor. Kedepan memang sebaiknya, ini kalau saya lihat dari sisi supply-nya, kebutuhan itu harus kita balik. Jadi kita bukan hanya bicara soal memenuhi kebutuhan, tetapi kita harus lebih dari itu. Misalnya gini, bagaimana Indonesia bisa menjadi pengekspor beras? Bisa beda. Cara berpikirnya, the way of thinkingnya akan beda. Bagaimana kita bisa mempengaruhi harga beras dunia? Bukan karena kita ditentukan harganya. Itu akan beda. Nah, di situ bisa bekerja fungsi food estate. Bisa bekerja bagaimana kita dorong besar-besaran bikin itu. Dan itu dimungkinkan, Pak. Kalau itu dimungkinkan, kita bisa menjadi basis untuk pangan. Kenapa itu tidak dilakukan? Kan itu. Oke, saya sudah mau tinggalkan itu. Saya kenapa ini? Karena saya ingin masuk ke soal industrialisasi. Jadi jam kerja yang berkurang itu Pak Enggar, itu karena soal industrialisasi kita yang menurun. Ini ada contoh yang menarik, Brasilia. Brasilia itu sudah pernah lolos, pernah graduate dari middle income trap. Dia sudah pernah mencapai 13.000 US dollar per kapita tahun 12.000 kalau nggak salah pada tahun 2013, sementara thresholdnya di 10.000.
Sekarang threshold 14.000 dia turun di 9 ribuan. Padahal negara ini punya industri high tech. Dia memproduksi private jet pribadi yang salah satunya dimiliki oleh ketua, ya kan? Ya, dia punya mungkin 2 apa 3 gitu. Itu ya. Jadi high tech mereka punya, tapi mereka juga agroindustrinya nggak main-main. Mereka adalah produsen gula. Tadi karena ketua bicara soal gula, saya akan bicara itu gula. Dia menghasilkan gula dan bukan hanya berhenti di gulanya. Industri-industri derivasinya dari gula itu mereka kuasai. Itu mereka. Jadi mereka juga punya kopi, dan kopi itu udah sampai terkenal di seluruh dunia, kopi. Jadi 2. Jadi mereka di agronya kuat, high tech-nya kuat. Tapi kenapa kemudian dia turun lagi? Sementara kita ini sedang dari hampir 5.000 ini mau kejar ke atas. Nah, jangan sampai kita mengikuti jejaknya Brazil. Naik terus turun lagi. Dan dia sekarang lagi tergopoh-gopoh untuk naik. Memang ada masalah politik dalam negeri. Jadi ingin yang saya sampaikan, kalau dari situ yang kita lihat ya, industrinya mereka hebat, ininya juga hebat. Ada satu kota namanya apa itu? São Bernardo ya, yang di dekat di Sao Paulo. Pada waktu itu ada ratusan ribu pekerjaan, ya, pabrik mobil dan sebagainya ada di sana. Ini persis peristiwa Detroit di Amerika. Begitu permintaan dunia turun, kemudian tidak ada lagi supply tenaga kerja yang bagus, Ford angkat kaki dari Brasilia dan seterusnya. Kemudian anjlok orang-orang yang kerja terampil itu dari 200-an ribuan menjadi tinggal 180-190 ribuan. Jadi lalu kota itu menjadi sepi. Ya, padahal kami di Bappenas itu sedang mendorong Indonesia ke depan itu untuk mencapai high income country itu kita bangun 10 atau 20 kota yang hebat-hebat seperti itu. Ya, ini anjurannya Pak Enggar dulu. Waktu sebagai ketua REI. Kenapa tidak didorong properti sedemikian rupa. Nah, kembali ke situ. Ini yang kita missing. Jadi di soal industrialisasi tadi yang saya mau sampaikan, ini industrialisasi kita turun, kira-kira industrialisasi kita sekarang di bawah 20%, 18%-an kontribusinya terhadap GDP, dan kemudian tingkat pertumbuhannya juga rendah. Ini persis dengan apa yang saya sampaikan di awal, yang tidak mendorong kompleksitas di kita punya industri. Hilirisasi itu kita sudah mengambil langkah itu, hilirisasi, koneksinya itu yang kita belum dapat. Jadi kita itu hanya menyediakan gitu kan, menyediakan tempat, kemudian raw mat-nya diambil dari kita, tapi kemudian kebolehan di dalamnya itu kita sebagai misalnya forward linkage-nya ya, atau yang sebagai pendorong linkage dari bawahnya itu tidak tersedia, tidak ada di kita. Misalnya gini, kita bikin pabrik baterai, industrinya hebat karena kita punya raw mat-nya. That's it. Kita punya orang masuk industri, dia bikin di Indonesia, lalu dia pergi gitu. Lalu kita nyediakan apa di sini? Oh, tenaga kerja yang kerja di industri itu. That's it. Apakah itu? Itu yang kita inginkan. Contohnya Brazil. Brazil dia kunci itu hanya di high tech-nya, di pesawat dia ngumpulin semua orang-orang di sana. Yang saya inginkan adalah, yang kita inginkan, bukan saya inginkan, yang kita inginkan adalah kalau kita bikin misalnya pabrik tempe gitu, maka kedelai yang memang ditanam di Indonesia, tapi kemudian pabrik tempe ini bisa ada keripik tempe, ada farmasi dari kedelai, ada dan seterusnya. Nah, derivasi ini yang harusnya kemudian muncul. Baik dia ke dalam maupun dia keluar. Itu yang kita mesti bentuk. Kami sedang desain itu. Itulah yang kita sebut dengan engine of growth ke depan.
Dan ialah yang kemudian bisa membentuk, mengundang ya para orang-orang terdidik yang ada pekerjaannya. Dan karena ada pekerjaannya terbentuk jam kerja, ada daya beli yang meningkat. Itu kan harus begitu cara kita berpikir. Kita nggak bisa berpikir sepotong, oh ya gini. Kita misalnya Bappenas mendesain kawasan ekonomi khusus. Waktu kawasan ekonomi khusus kita desain misalnya, maka seluruh infrastrukturnya tersedia di sana. Dan kita proxy ini juga kita harapkan industri di sekitarnya itu tumbuh dan berkembang. Jam kerja itu tidak hanya direbut oleh si asing masuk ke situ, tapi dia membentuk jumlah jam kerja yang luar biasa besarnya dan berkualitas karena dibayar dengan harga yang lebih baik di sekitarnya. Kalau kita punya magnichat seperti itu, insya Allah kita bisa terbang. Jadi itu cara kita mengatasi yang saya bilang dari sisi daya beli tadi. Nah, kembali ke tadi Ketua meragukan saya soal apa ya? Oh, tidak ada yang kita ragukan Ketua. Nggak berani. Cuman nampaknya kalau boleh nyambung, itulah yang disebut sebagai deindustrialisasi yang terlalu dini. Terlalu dini ya, terlalu luas sekali nih. Kalau saya itu maunya, kalau ini ya, saya supaya kita nggak kehilangan apa. Ini Pak Enggar itu karena dia anunya kan banyak sekali kemana-mana. Supaya kita tidak lari. Saya awal tadi saya mau bicara Indonesia kalau bagaimana kita ukur dari tradable goods. Tradable goods-nya itu artinya gini. Gimana ya? Saya mau bilang. Kalau kita cuma menghasilkan kertas, kita mikirin di sini, kita kerja-kerja rodi gitu kali ya, berpikir dan sebagainya, itu okay. Itu kan tidak bisa menghasilkan sesuatu untuk orang lain. Tapi kalau kita bicara ini soalnya HP ini misalnya, bayangkan di HP ini ada berapa ribu komponen. Komponen di bawahnya ini, di sini, itu menghasilkan berapa subcontracting system. Jadi backward linkage-nya itu luar biasa besarnya ini. Bandingkan dengan ini kan sederhana sekali. Ya kan? Dua-duanya tradable goods. Gitu. Ya, dua-duanya tradable goods. Itu yang kita challenge buat Indonesia hari ini. Kita ingin punya itu. Nah, kalau kita bisa punya ini dengan begitu punya banyak, apakah mungkin? Mungkin. Kenapa? Karena kita punya yang disebut dengan critical mineral yang kita miliki. Kita punya critical raw mat yang kita miliki. Kita punya critical raw mat misalnya kayak CPO gitu loh. Tapi kenapa kita, CPO itu cuma kayak pin sini, kayak ballpoint gini. Dipetik, diolah, jadi gini, ekspor. Padahal kalau ini CPO, dia bisa jadi seperti ini. Bisa jadi kosmetik, bisa jadi. Tapi ada kosmetik buatan domestik kita, tapi bahannya kita impor. Yang hulunya itu ada di CPO. Ini yang kita linkage, ini kita nggak ada. Hulu in the middle. Ini yang kita harus tangkap, ini anak-anak muda. Ini yang kita harus, ini jadi tradable goods-nya besar sekali. Saya pernah datang ke sebuah kompleks industri di Leura, di Jerman. Itu hanya 2 inputnya di sana, yaitu nafta yang dia dapat dari Indonesia. Tapi di dalamnya itu terjadi transaksi luar biasa. Si A, kemudian A-nya ini dibeli oleh B, B keluar ke C, C ke D, ke E, F, ada yang sudah keluar sedikit, ada lagi dan seterusnya. Sampai yang terakhir. Jadi transaksi di dalamnya itu, bayangkan berapa puluh ribuan orang yang ada di sana bekerja dan menghasilkan jam kerja yang hebat, yang dibayar dengan hebat dan dia ada daya beli. Itu yang maksud saya, kita harus bikin tradable goods yang seperti itu. Nah, kita ya tradable goods seperti ini, kita punya ada tradable goods, tetapi kira-kira dari 100% barang yang dijual, itu kira-kira hanya di bawah 50% yang tradable goods. Ya, misalnya apa? Ya kita makan beras selesai, tanam habis. Itu.
nggak lagi kita bisa bikin apa-apa gitu. Nah, kita ingin ada tradable goods yang hebat supaya kita banyak yang kita bisa lakukan soal itu. Itu yang pertama. Kalau itu yang kita mau dorong, ya kan? Dan ini menjadi engine of growth ke depan. Engine of growth. Dan karena dia jadi engine of growth, banyaknya seperti itu. Lalu siapa orang-orang yang kita perlukan? Tapi saya tinggalkan itu. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, jadi nanti kalau kita misalnya daya beli, daya apa dan sebagainya, saya ingin mengatakan kita harus be optimistic. Karena masih banyak ruang yang terbuka lebar, yang menjump in Indonesia dari yang non-tradable goods-nya terlalu dominan ke tradable goods. Jadi kita peluangnya jauh lebih besar dari negara-negara yang ada sekarang. Jadi itulah yang saya percaya, yakin benar, optimis Indonesia bisa. Cuma problemnya siapa yang mau drive ini? Siapa yang mampu mendorong ini? Gitu. Siapa yang bisa mengerjakan ini? Food estate. Itu food estate itu kan artinya gini. Kalau kita sudah bikin food estate, apa? Maka benihnya kita lakukan di situ. Kemudian R&D terhadap itu. Kemudian ini soal pangan ini Ketua. Pangan ke depan kita tidak bisa lagi membuat pertanian tradisional kayak kita sekarang. No, konvensional nggak bisa. Pertanian ke depan itu harus pertanian yang regeneratif. Pertanian regeneratif yang tidak merusak tanah, tidak membuat itu hara tanah itu hilang. Tetapi tanah yang kemudian bisa menelan kembali, menyimpan kembali sebagai carbon storage yang besar, yang raksasa. Ya, itu lain lagi itu cerita ini. Kenapa tanah-tanah kita itu menjadi kering hari ini di seluruh dunia? Itu karena misalnya terlalu banyak aja pestisida, pertanian yang sangat konvensional dihancurkan dan seterusnya. Itu terjadi. Semua negara-negara maju sekarang itu berubah. Amerika, Prancis, China. Gurun di Amerika bisa ubah menjadi daerah subur. Nah, dalam posisi seperti itulah saya percaya Indonesia jauh-jauh punya kesempatan lebih besar. Ya, bagaimana kita mengisi itu? Orangnya memang menjadi penting. Orang-orang yang pandai. Saya suka mengatakan sebenarnya di dunia ini yang berhak hidup itu pertama orang yang rajin. Kalau rajin, insya Allah dia pandai. Ya, rajin, pandai, dan akhirnya dia bisa produktif. Karena rajin, pandai, produktif, maka dia jadi orang kaya kayak Pak Enggar. Di luar itu kayaknya orang nggak bisa hidup di dunia ini. Dan itu semua agama menganjurkan. Jadi kalau ada orang yang di bawah gitu, memang kita harus membantu. Tetapi sebenarnya kita itu diminta untuk itu. Kita harus rajin, pinter, produktif, dan kaya. Sekaya kita bisa bayar pajak, bisa bantu orang, dan seterusnya. Nah, kita membutuhkan orang-orang ini. Orang-orang ini harus didorong, muncul, lahir. Maka ekosistem untuk itu harus dibentuk, Ketua. Ekosistem yang itu harus dibentuk, pendidikan menjadi kuncinya. Nah, pendidikan menjadi kuncinya, dan kalau dulu kan pendidikan di kita itu kan stabil aja begitu. Kalau kita lihat sekarang pendidikan di dunia, itu misalnya contoh program studi, Prodi. Prodi di dunia itu tumbuh kembang luar biasa. Di kita ini kan satu fakultas itu, terus kemudian ada jurusannya sedikit, baru nanti setelah 10 tahun, 15 tahun terakhir ini, baru kita lihat pendekatannya prodi. Bukan lagi fakultas, bukan lagi departemen. Program studi. Semakin banyak itu program studi, itu menunjukkan memang ketidaktahuan kita itu maha luas. Nah, prodi-prodi apakah yang kita perlukan untuk mengisi agar tradable goods yang berbasis kita punya kemampuan itu yang harus kita tumbuhkan. Bagaimana di daerah yang kita punya mineral, misalnya kita punya manghan, bagaimana di sana ada orang-orang yang mampu kenal benar soal manghan. Bagaimana manghan itu harus diolah dan bagaimana dia menjadi satu produk nilai tambah yang tinggi. Bagaimana misalnya kita punya CPO dan bahkan sampai dengan PKO-nya bisa dibikin seperti apa dan seterusnya. Oh, Pak Arso, ada lembaga-lembaga riset yang ada sekarang. Benar lembaga-lembaga riset. Tetapi kalau lembaga riset itu kemudian jauh
dari kebutuhan industri ini, itu dia lembaga riset yang hanya untuk bekerja untuk dirinya. Nah, itu sudah berubah di seluruh dunia. Lembaga riset itu sebagian besar itu spin off dari industri di dalamnya. Lihat ya, misalnya lab-lab otomotif itu yang banyak muncul di Jepang, itu spin off dari R&D misalnya Toyota punya. Kemudian dia nanti bergabung dengan mobil yang lain dan seterusnya. Nah di kita memaksa R&D itu, lead bank orang itu bekerja hanya karena dia dapat menjadi PhD gitu, doktor dan seterusnya, tapi asing terhadap industrinya. Bahkan dia nggak kenal sekrupnya, nggak kenal bautnya. Nah ini yang nggak boleh buat kita. Dipersembahkan oleh. Nah ini yang harus kita aware. Di dalam kita punya Indonesia Mas 2045, Pak Enggar, saya mengatakan pada kawan-kawan di Bappenas, ke depan anak-anak Indonesia itu minimal kalau dari sisi bahasa harus menguasai 4 bahasa. Bahasa yang pertama itu bahasa daerah. Ketua kan kalau bahasa Cirebon begitu sampai di Cirebon, wah gitu bahasa Cirebon. Karena di dalam bahasa daerah itu, lihat aja Cina, lihat aja Jepang, lihat juga Arab, lihat Korea, tersimpan nilai budaya yang luar biasa, yang kita tidak perlu lagi menjelaskan, tapi dengan bahasa itu dengan serapan bahasa itu orang sudah mengerti bagaimana dia harus bersikap, ya di bahasa Sunda, bahasa Jawa dan seterusnya. Tapi bahasa ini kan makin lama berkurang dengan bahasa-bahasa bahasa-bahasa preman digital yang singkatan-singkatan gitu. Yang kedua bahasa nasional. Bahasa nasional kita itu kosakatanya tidak pernah bertambah. Sedikit sekali pertumbuhannya. Sementara bahasa Inggris itu tumbuh terus. Ya, kira-kira sudah di atas 9 jutaan. Indonesia 1 jutaan. Bagaimana kita menjadi negara besar, maju itu untuk dari sisi bahasanya aja. Oh bagaimana ya, HP kita pakai HP aja nih. Ini apa bahasa Indonesianya? Telepon genggam, banyak banget orang handphone selesai. Nah yang kayak gini, kita kenapa nggak mengenalkan kata, ya? Nah dari sisi bahasa yang ketiga internasional, bahasa Inggris is a must, ya kan? Dan saya sering mengatakan bahasa itu kenapa nggak dilakukan habituasi, kebiasaan aja, nggak apa-apa untuk menyerap. Dulu kita susah sekali ke Cina atau ke Jepang, orang bisa berbahasa asing. Tapi sekarang mudah sekali untuk mencari mereka yang bisa berbahasa Inggris misalnya. Nah, yang keempat adalah coding, bahasa digital. Itu is a must untuk ke depan. Nah, jangan kita menjadi konsumen dari teknologi itu, tapi dia bisa menundukkan teknologi itu dari awal. 4 language ini menurut saya it is a must. Itu basic yang harus kita miliki. Nah dengan demikian maka the way of thinking kita, the way of kita mau bekerja dan seterusnya itu akan tertuntun gitu. Kita tidak akan menjadi generasi pencari kerja, tetapi generasi pencipta kerja. Ya Pak Menteri, kita harus memberikan kesempatan itu. Agak nanti terlalu didominasi oleh saya. Dan saya mohon maaf tidak mampu menghentikan. Yang pertama karena beliau adalah dari dulu ketua. Yang kedua beliau menteri. Jadi kita tidak mungkin memotong itu. Dan yang penting tapi di luar itu adalah asiknya beliau bercerita. Sampai pada dunia pendidikan. Pak silahkan Ibu Bapak kalau ada yang mau menyampaikan. Kayaknya jelas semua jadi nggak ada. Jelas dan menarik sudah. Tapi ada, silakan. Yang saya tanyakan sebenarnya ada 2 Pak Menteri. Dari mana nih? Oh saya Huda dari Celios Pak. Dari Celios Pak Menteri. Ya yang pertama adalah tentang hilirisasi tadi. Hilirisasi kalau kita lihat memang masih menimbulkan ada luka lingkungan kalau kita lihat. Luka lingkungan itu seperti apa? Kalau kita lihat kajian kita Celios dengan CREA itu masih ada beberapa kelemahan dalam hilirisasi nikel kita, terutama yang nikel Pak. Karena kalau kita lihat nikel ini dia merusak lingkungan, terutama kalau kita lihat di tambangnya itu sudah ada beberapa kajian yang mengatakan itu tidak pro lingkungan.
Nah, sedangkan kalau kita lihat di RPJP Bappenas sendiri, RPJP Indonesia ya, yang dibuat oleh Bappenas, itu masalah ekonomi hijau, itu masalah yang diangkat. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, mengenai investasi, mengenai teknologi. Kalau kita lihat, ini sudah banyak sekali investor yang ingin masuk, tapi cuman lip service. Microsoft, Apple, terus kemudian kemarin yang baru ada launching Starlink, Elon Musk juga, mereka hanya lip service, mau menginvestasikan uangnya, tapi tidak ada kelanjutan hingga saat ini. Itu aja Pak Enggar, terima kasih. Pak Menteri. Ya, ekonomi hijau ini. Ya. Ekonomi hijau itu ya jadi salah satu concern kita. Tadi bicara soal nikel. Begini kan, kenapa nikel menjadi sesuatu kemarin, menjadi matter, itu kan karena ada soal teknologi baterai, dan pilihannya salah satu adalah nikel. Dan seperti kita ketahui, teknologi yang penyimpan power itu di dunia itu kan dinamikanya kalau dulu lamban sekali, misalnya dari PLTA kemudian ke PLTU, lalu ada nuklir, dan itu dinamika perubahannya itu relatif lama. Tapi sekarang teknologi ini perkembangannya, kecepatannya jauh lebih hebat. Hidrogen misalnya, dulu hanya mimpi orang ngomong. Tapi sekarang teknologi hidrogen itu udah di depan mata. Saya kemarin melihat pameran di Jakarta, pameran kereta api. Di Eropa itu sudah ada kereta api bertenaga hidrogen. Tuh. Saya tahun 2019, kalau tidak salah, saya mencoba mobil hidrogen di Belanda. Meskipun mobilnya buatan Korea, tetapi saya ke dispensernya untuk mengisi hidrogennya itu di Amsterdam. Itu tahun 2019. Sekarang udah sudah 5 tahun, mereka sedang persiapan masuk ke market. Jadi teknologi ini luar biasa tumbuh kembangnya. Seperti juga kalau kita lihat teknologi di HP. Kenapa HP bisa menjadi lebih kecil dari yang besar? Ya kan? Dulu masih pakai nikel kadmium misalnya, kemudian sekarang pakai lithium ion. Sekarang sudah ada lagi pakai sodium ion. Sudah pakai garam. Jadi teknologi soal power ini luar biasa tumbuh kembang dengan pesat. Ini yang saya ingin jawab soal nikel tadi. Maka nikel it is not only baterai. Nikel itu juga bisa menjadi bahan material untuk lempeng ke depan, untuk penerbangan lebih tipis dan seterusnya. Dia lebih, itu yang kita harusnya tumbuh kembangkan. Apakah itu kemudian merusak lingkungan? Dalam prosesnya selamanya harus ada bagaimana dia analisis dampak lingkungannya dan seterusnya. Itu pasti dilakukan. Ya memang ada cerita laporan-laporan dari para NGO, terjadi pencemaran dan sebagainya di sebagian laut di daerah itu. Tetapi yang ingin saya katakan adalah yaitu challenging, tetap harus kita hadapi, kita bisa lakukan, kita perkecil, kita kurangi dan seterusnya. Tetapi yang saya ingin sampaikan bahwa kita tidak boleh berhenti hanya di situ. Jadi sains dan teknologi ke depan itu luar biasa cepat dan majunya. Karena kalau kita terantuk di situ, wah sekarang si Tesla misalnya kan sudah mau ditinggalin sama Cina karena produksinya sudah luar biasa. Katanya Tesla, saya akan menjadi negara yang mobil yang menghasil hidrogen yang termurah di dunia. Anda bayangkan apa yang berubah di dunia.
Nanti lama-lama nih orang untuk isi mobilnya itu ambil air aja, diproses untuk jadi hidrogen di dalam. Anda bayangkan ke depan, dan air menjadi lebih mahal daripada minyak. Ini omongan saya mungkin omong kosong kelihatannya sekarang, tapi Anda bisa lihat proses itu. Dipersembahkan oleh Yang ingin saya sampaikan adalah kita harusnya di semua raw mat yang kritikal yang menjadi kekayaan Indonesia itu harusnya universitas-universitas di Indonesia itu mendorong membuat basis-basis knowledge mereka di situ. Bagaimana ada universitas yang menjadi kemudian di daerahnya dia ada nikel, di daerahnya dia ada manghan, di daerahnya dia ada tembaga. Tetapi kemudian universitas itu nggak ngerti apa-apa soal ini. Nah ini sebenarnya yang menurut saya pendidikan itu tidak connected kepada masa depan. Dia harusnya connected pada masa depan. Cara connectednya paling gampang di bumi yang dia injak. Soekarno pernah mengatakan begini, Bung Karno. Saya akan jaga saya punya kekayaan kita sebelum insinyur-insinyur Indonesia hebat. Itu Bung Karno ngomong. Dan terbukti gitu. Jadi kita harus mastering the knowledge, mastering the technology, then you can mastering the raw mat. Kalau nggak bisa. Nah, ekonomi hijau, ekonomi sirkular, itu misalnya yang kemarin saya ke IKN, di IKN misalnya, saya untuk jadi contoh, karena itu kami di Bappenas memberikan contoh. Kemarin saya sampaikan pada Bapak Presiden, Bapak itu pupuk yang dipakai di sini, itu pupuk yang didorong oleh Bappenas dari sisa-sisa makanan di sekitar IKN. Nah, oh begitu, ya ini pupuknya pupuk organik Pak. Tidak ada pupuk non-organik di sini. Nah pupuk organik itu kita olah dari sisa-sisa makanan yang ada di IKN. Nah untuk memastikan itu saya juga datang ke pabrik pupuk dari sisa-sisa makanan itu. Nah ini yang kita sebut dengan circular economy. Indonesia itu Pak Enggar adalah negara yang memang relatif kaya soal makan, dan kemudian juga ada miskin soal makan, tapi juga sangat tidak hemat soal makan. Sisa makanan kita itu rata-rata orang Indonesia itu 30-35%, termasuk tertinggi di dunia. Saya seringkali mengatakan, selesaikan makanan itu sejak Anda memilih makanan yang akan Anda makan. Supaya tidak ada satu titik pun tersisa di atas piring Anda. Kalau 30% sisa makanan itu ada, itu artinya kita masih bisa kasih makan 30% dari penduduk Indonesia yang nggak dapat makan. Kan betapa tidak hematnya kita soal pangan ini, soal makan. Nah itulah sebabnya kami misalnya di Bappenas mendorong yang namanya ekonomi sirkular itu. Antara lain dengan mengolah semua ini. Termasuk misalnya di Bali kami mendorong soal sisa-sisa makanan itu ya dijadikan granula, kolagen yang dimasukkan ke danau batur di Bali untuk apa? Untuk membersihkan danau itu. Itu adalah teknologi sederhana ya yang kita dorong. Itu disebut dengan ekonomi sirkuler, ekonomi hijau ke depan, ekonomi biru dan seterusnya. Saya kira nanti saya jelaskan lebih detail. Tapi yang ingin saya sampaikan tadi, bagaimana connectednya antara kekayaan tadi, termasuk bagaimana tidak mencemari lingkungan, bagaimana supaya lebih banyak yang bisa diserap dan seterusnya. Terima kasih Pak Menteri, tapi tadi juga disinggung mengenai
pendidikan yang tidak melihat masa depan. Ya, artinya juga diakuin juga bahwa itu ada menjadi persoalan. Terima kasih Pak Menteri, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian. Banyak hal yang kita dengarkan. Di tengah kegalauan kita dengan geopolitik, tapi Pak Menteri memberikan rasa optimisme. Memang kita tidak boleh pesimis, walaupun kita perlu harus hati-hati. Kita diperkaya dengan berbagai pengetahuan dan berbagai hal yang lain yang secara sistematis disampaikan oleh Pak Menteri. Dan nanti sebenarnya ada keingintahuan dari Kang Dhani ini untuk bersiap menjadi wali kota Bandung, nanti dengan dari deputi pendanaan saja berapa alokasi daerah, dan kemudian ada pemaksaan jangan sampai kalau sudah ditransfer daerah nggak dipakai, ditaruh di BJB dan sebagainya, sehingga itu bermasalah nanti gitu. Nah itu barangkali itu, tapi nanti Pak Menteri biar izin untuk bicara dengan. Saya ngerti maksudnya. Ini beliau itu mengingatkan tema ini pertemuan hari ini. Ketua, ini saya paksa panggil ketua. Di APBN itu yang sering dikejar itu adalah belanja modal. Ya. Iya kan? Ya, betul. Namanya juga belanja modal. Yang diharapkan itulah engine of growth untuk bikin sesuatu. Padahal belanja barang itu juga menjaga ketahanan dari growth itu sendiri. Termasuk belanja konsumsinya. Belanja modal, namanya saja capital expenditure. Kalau capital expenditure, itu kan ujungnya harusnya itu menghasilkan revenue. Ya kan? Ya. Jadi kalau ada belanja modal yang tidak menghasilkan capital revenue, pasti punya alasan sophisticated. Alasan sophisticatednya pertama misalnya itu strategis, kemudian untuk national interest, dan seterusnya. Misalnya belanja modal di sektor pertahanan. Di sektor pertahanan saja, Bappenas itu mendesain invest ya, jadi buy to invest. Jadi tidak semuanya itu kita beli begitu saja. Yang dimaksud dengan invest itu misalnya teknologi endowmentnya itu juga bisa kita ambil, kita kuasai pelan-pelan. Jangan sampai kemudian kita hanya menjadi market. Kami berpikir di Bappenas ke depan bukan hanya di tingkat nasional, tetapi di tingkat daerah, provinsi, kabupaten, kota. Itu cara berpikirnya juga harus diubah. Kalau mereka tidak mampu untuk mengadakan belanja modal yang signifikan, maka bagaimana belanja modal itu dia peroleh dari cara misalnya pendanaan. Saya mau menghindari kata utang, pendanaan. Kalau pendanaan, maka banyak hal yang bisa dilakukan. Dipersembahkan oleh Ketua masih ingat, kita dulu mendorong daerah itu bisa mengeluarkan obligasi daerah. Jakarta yang kaya ini kenapa sih nggak bikin obligasi daerah? Kemudian Jawa Timur yang kaya-kaya. Dan obligasi daerah itu kan menumbuhkan dan juga memperdalam struktur pasar keuangan kita. Yang tidak hanya itu-itu saja. Tapi sekarang nggak ada daerah yang berani. Kita sudah mencoba dan ya baru Jakarta karena ada RMIT, tapi itu pun dia tidak melepaskan obligasi daerah. Ke depan kalau memang itu untuk kepentingan
publik dan kepentingan publik itu tidak gratisan. Maksud saya tidak gratisan. Misalnya air minum kan tetap harus dibayar. Listrik tetap harus dibayar. Jadi seluruh public utility itu sepanjang itu memang affordable harganya, itu revenue base. Dan itu di belanja modalnya harus seperti itu. Masyarakat kita mampu dan mereka akan mengatakan ya, I am a taxpayer. Tapi saya tahu itu dipakai untuk apa. Gitu. Nah, kalau itu maka entrepreneurship gitu di semua para calon-calon pemimpin daerah yang ke depan ini menjadi penting. Jadi, ke depan para pemimpin-pemimpin daerah itu jangan hanya terpatok pada APBD, APBN saja, Ketua. Ada sebagian pembiayaan itu sangat dimungkinkan oleh daerah ya dengan misalnya asas manfaat atas aset-aset yang mereka miliki. Nah, itu belum disentuh. Aset-aset yang dimiliki oleh daerah itu kan begitu bisa di wrapping sedemikian rupa, dibungkus sedemikian rupa dengan baik menjadi sebuah instrumen keuangan, instrumen pendanaan. Wah, itu menarik. Nah, kita nggak bisa. Coba saudara, Pak Enggar, deposito kita itu jauh di bawah 50% dari GDP kita. Bandingkan dengan negara-negara di ASEAN ini, yang depositonya itu di atas 100% dari GDP. Itu artinya orang-orang kita itu tidak punya instrumen yang lain kecuali di deposito. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat lagi di kita punya bursa, ya, bursa kita kalau dilihat dari efek yang mereka jual, lebih banyak mereka menyerap surat utang negara dibandingkan si efek itu sendiri. Kan tragis itu. Ya. Jadi kenapa kan orang lebih percaya beli surat utang negara. Nah, kalau begitu saya transmisikan aja, harusnya juga berani beli surat utang daerah. Kalau itu bisa dilakukan banyak hal. Saya kasih contoh yang sederhana. Bangun rumah sakit. Bangun rumah sakit itu memang memerlukan anggaran yang besar. Saya kasih contoh di Medan ya Pak Schneider ya. Di Medan. Di Medan itu ada satu rumah sakit. Terpaksa dia pinjam ke mana? SMI. Dia pinjam ke PT SMI. Hanya untuk dengan bunga yang relatif juga tinggi. Toh dia bisa kembalikan. Sekarang dia perlu lagi, ya kan? Dan kita carikan sumber pendanaan jangka panjang dan lebih murah. Dan itu dimungkinkan. Sepanjang kuncinya di governance, tata kelola. Governance tata kelolanya itu penting. Maka kami di Bappenas menggunakan instrumen GRC, Governance, Risk and Compliance. Kalau governance-nya memenuhi, risk appetite-nya kita tentukan, dia comply, monggo. Ini ke depan kita sudah nggak bisa lagi model kasih proyek ini apa gitu. Kita hitung GRC-nya. Nah, daerah juga harus membiasakan itu. Kalau itu terjadi, maka kita akan belanja lebih hemat dan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Ketua. Dan untuk itu nanti kapan-kapan Pak Menteri juga tolong mengajar karena sudah cocok juga untuk berbagi. Agak sulit kami berdua dan memang saya sangat mengenal menyampaikan sesuatu langsung beliau terpancing yang memang diperlukan bagi kita semua. Pak Menteri, sebelum kita tutup mohon beri closing statement Pak Menteri. Jadi di dunia ini menurut saya hanya terbagi dua, orang yang pesimis dan orang yang optimis. Nah, orang untuk membedakannya itu
mudah sekali misalnya kalau kita ngelihat sebuah gelas dan diisi airnya separuh misalnya. Orang yang pesimis akan mengatakan gelas itu sudah berisi separuh. Sudah berisi separuh. Tetapi yang orang optimis akan mengatakan gelas itu setengah kosong. Nah, Indonesia ke depan itu perlu didekati dengan rasa sayang dan pandangan-pandangan yang lebih optimistik dibandingkan, wah sedang tidak baik-baik saja ini dunia, wah kita mengalami kesulitan ini, wah begini. Setiap masalah pasti ada jalannya. Dan memang hidup itu kan kita menghadapi masalah, menyelesaikan, dan nanti akan ada masalah lagi. Jadi menurut saya kurang setuju kalau orang mengatakan, oh Indonesia begini, Indonesia. No, I'm not the man like that. Saya bilang Indonesia optimis, dan waktu mereka mengatakan pada saya, Pak Arso, untuk mencapai GNI per kapita yang Pak Arso bilang, kan nanti GNI per kapita itu kira-kira pada Indonesia 2045, itu hitungan matematikanya itu di 26.600, 26.400 tahun 2040. Indonesia bisa nggak 26.000? Kalau sekarang kan resultnya di 14.400 karena pertumbuhan ekonomi global 3,4. Saya bilang kalau kita nanya begitu terus itu kita seperti melihat bintang di langit. Kapan kita capai itu bintangnya? Tapi Bung Karno bilang gantungkan cita-citamu setinggi langit. Terima kasih. Terima kasih Pak Menteri, luar biasa memotivasi kita juga semua. Demikian tadi diskusi kita dalam Investor Daily Roundtable hari ini, dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh